Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan sejenak mengenai iman pragmatis. Orang sekarang lebih suka kepada hal-hal yang sederhana, yang tidak usah repot, yang instan, yang tidak ribet, tidak perlu memikirkan banyak hal yang sulit, tetapi gampang, cepat, mudah. Itulah yang menjadi tanda atau ciri manusia saat ini. Tetapi sesungguhnya hal seperti itu juga sudah berakar pada masa lampau. Salah satunya misalnya kalau kita memperhatikan percakapan Tuhan Yesus dengan Filipus dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-8 dan seterusnya. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan sesuatu tentang dirinya kepada Thomas, dan Tuhan Yesus mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Pernyataan Tuhan Yesus ini tidak begitu mudah untuk dipahami oleh Filipus yang berpikir sederhana. Maka Filipus pun berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kalau dipahami secara sederhana, Filipus mau mengatakan, tidak usah repot, tidak usah sulit, tidak usah berbelit-belit mengenai penjelasan tentang siapa Bapa dan siapa aku, yaitu Tuhan Yesus. Bagi Filipus, untuk membuktikan kebenaran hal itu, cukup tunjukkan saja Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Jadi tidak perlu penjelasan panjang lebar mengenai siapakah Bapa dan mengenai siapakah aku, yaitu Tuhan Yesus. Tapi bagi Filipus, tunjukkan saja Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Nampaknya pemikiran Filipus itu wajar-wajar saja. Sederhana, masuk akal, logis, dan ya semua orang berpikir seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus justru menanggapi secara khusus, karena apa yang dilakukan oleh Filipus ini dapat dikatakan sebagai sebuah simplifikasi, yaitu penyederhanaan. Yang acap kali penyederhanaan itu kehilangan esensi yang benar pada kebenarannya itu sendiri. Maka Tuhan Yesus pun mengatakan kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Itulah yang Tuhan Yesus katakan, dan minta Filipus untuk percaya bahwa Bapa itu di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu di dalam Bapa. Atau setidaknya percayalah pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu, keajaiban-keajaiban, perbuatan-perbuatan hebat yang luar biasa, itu bukan dilakukan oleh dirinya sendiri, melainkan oleh Bapa yang diam di dalam dirinya. Oleh karena itu, bagaimana perlu lagi harus menunjukkan Bapa itu kepada Filipus? Karena Tuhan Yesus menegaskan, kalau kamu melihat aku, ya kamu melihat Bapa. Karena Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ini satu kesatuan yang tak terpisahkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, acap kali memang kita menginginkan sesuatu yang simpel, yang pragmatis tentang iman. Kebenaran iman diukur dengan hal-hal yang pragmatis. Misalnya, kalau saya sakit lalu saya berdoa dan sembuh, berarti iman saya kepada Tuhan itu benar, atau Tuhan itu ada, atau Tuhan itu benar. Tapi jika tidak sembuh,
maka iman saya itu salah, Tuhan itu tidak ada. Atau contoh-contoh yang lain, kalau saya berdoa dan saya diberkati Tuhan, maka Tuhan itu ada. Tapi jika tidak sesuai dengan doa saya, itu berarti iman saya salah atau Tuhan itu tidak ada. Jadi ukuran kebenaran iman dan kehadiran Allah atau keberadaan Allah ditentukan oleh hal-hal yang pragmatis dari pengalaman-pengalaman pribadi yang sangat subjektif yang kita alami itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita terus memiliki iman yang benar, tidak hanya bergantung kepada kebenaran pragmatis semata-mata. Kita sembuh atau tidak, Dia tetap Allah. Kita diberkati atau tidak, Dia tetap Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam hangat dari Kota Wisata Batu, saya Pendeta Sudarmanto. Amin.